wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam hormat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mawar sekaligus pemimpin rapat pada siang hari ini, yaitu Ibu Putri Sabrina Maharani. Yang saya hormati perwakilan pemerintah kabupaten kota, yaitu Ibu Areza Intan Rozali. Yang saya hormati Kepala Desa Kelurahan Talang Rasau, Bapak Muhammad Haikal Aulia Reski. Yang saya hormati Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak M. Irfan. Yang saya hormati Sekretaris Desa Kelurahan Talang Rasau, Ibu Fadia Puspitasari. Dan yang saya hormati perwakilan masyarakat, Saudara Nafi Satrio Pamungkas, serta Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dalam kegiatan rapat persiapan redistribusi tanah pada tahun 2025. Baik, sebelum acara ini berlangsung, perkenalkan saya Prasetya Trianggara selaku moderator pada rapat hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama sambutan dan penyampaian materi oleh Kepala Kantor Kabupaten Mawar, Ibu Putri Sabrina Maharani. Selanjutnya penyampaian materi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak M. Irfan, dan sesi tanya jawab lalu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari saja langsung kita mendengarkan sambutan dan penyampaian materi oleh Ibu Kepala Kantor Kabupaten Mawar, yaitu Ibu Putri Sabrina Maharani. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam hormat. Dalam kegiatan simulasi rapat persiapan redistribusi tanah Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Mawar, Provinsi Merpati. Yang terhormat yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak M. Irfan. Perwakilan pemerintah Kabupaten Mawar, Ibu Areza Intan Rozali. Camat Lais, Bapak Danang Putra Kurniawan. Kepala Desa Talang Talang Rasau, Bapak Muhammad Haikal Aulia Rizki. Sekretaris Desa Talang Rasau, Ibu Fania Puspitasari. Perwakilan masyarakat, Bapak Nafi Satrio Pamungkas, serta Bapak Ibu hadirin yang sangat antusias pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan simulasi rapat persiapan redistribusi tanah. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang belum tahu dan mempertanyakan apa itu redistribusi tanah, apa sih manfaatnya serta tujuannya, kemudian mengapa BPN melakukan kegiatan redistribusi tanah pada daerah ini. Untuk itu saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai redistribusi tanah. Redistribusi tanah merupakan salah satu program inti dalam pelaksanaan reforma agraria, yaitu penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan secara lebih adil dan merata. Program ini dilaksanakan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang memenuhi syarat, disertai dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak atas tanah. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani kecil. Sementara itu, tanah absente adalah tanah yang tidak bertuan secara fungsional. Adalah merupakan tanah pertanian yang dimiliki oleh seorang namun ditinggalkan karena pemiliknya tidak bermukim atau tidak mengusahakan tanah tersebut secara langsung. Keberadaan tanah absente kerap kali menimbulkan permasalahan seperti ketimpangan penguasaan lahan, tanah menjadi tidak produktif, serta menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal yang tidak memiliki lahan. Dalam hal ini, kegiatan redistribusi tanah di Desa Talarasau direncanakan untuk mengambil tanah absente sebagai objek redistribusi. Ini berarti tanah-tanah yang tidak dikelola langsung oleh pemiliknya akan diinventarisasi dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat setempat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat sebagai subjek redistribusi. Kemudian ada pun tujuan redistribusi tanah, yaitu penyelenggaraan redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak secara adil dan merata. Jadi redistribusi tanah dilakukan untuk memberikan tanah kepada masyarakat atau warga yang belum memiliki tanah atau memiliki tanah sangat terbatas dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir itu mendukung program reforma agraria dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya adalah manfaat. Jadi di sini terbagi menjadi 3 manfaat dalam redistribusi tanah. Yang pertama itu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Akses tanah memungkinkan masyarakat memiliki sumber kehidupan yang lebih layak dan stabil. Kemudian menciptakan sumber kesejahteraan masyarakat. Jadi tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri menjadi aset ekonomi jangka panjang bagi keluarga penerima. Kemudian yang terakhir, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Tanah produktif dapat digunakan untuk usaha tani atau kegiatan ekonomi lainnya yang membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Ini merupakan dasar hukum redistribusi tanah. Jadi ada beberapa syarat dalam kegiatan redistribusi tanah. Yang pertama yaitu syarat subjek. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 12 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perseorangan atau individu. Yang kedua kelompok masyarakat, dalam hal ini yaitu masyarakat yang bertani. Dan yang terakhir itu badan hukum. Kemudian syarat objek. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 7, ini terbagi menjadi 2, yaitu tanah negara bekas HGU, tanah terlantar, tanah hasil konflik, dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang kedua, tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang telah berubah menjadi bukan kawasan dan telah digunakan oleh masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan simulasi rapat redistribusi tanah Desa Talarasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Mawar, Provinsi Merpati. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mensukseskan redistribusi tanah di desa ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Kabupaten Mawar. Dan selanjutnya ada penyampaian materi oleh Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Bapak M. Irfan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati perwakilan pemerintah Kabupaten Kota, Ibu Ade Jaintan Rozali, Bapak
Camat Danang Putra Kurniawan, Kepala Desa Bapak Muhammad Haikal Aulia Rizki, serta Sekretaris Desa Mbak Ibu Fania Puspitasari, serta perwakilan masyarakat Bapak Nafi Satria Pamungkas, serta yang jadi juru kamera sangat bersemangat hari ini, Bapak Gaji Haidar Mubarak. Baik, saya akan menjelaskan rencana kerja yang akan dilakukan. Ini peta. Nah, ini ada peta penggunaan tanahnya, yaitu ada letak redistribusi tanah yang teridentifikasi absente yang ada di Desa Talang Rasau itu ada 2, sebenarnya ada 3, tapi di Taba Baru juga ada. Nah, ini ada peta administrasinya, yang dimana di Desa Talang Rasau itu total bidang itu 24 bidang. Total luasnya kurang lebih 70 hektar tanah, dan yang menjadi masyarakat penerima redistribusi tanah itu sejumlah 24 orang. Nah, lanjut ke tahap rencana kerjanya. Nah, di sini adalah tahap persiapan awal, yang dimana penanggung jawabnya BPN, PMK, dan Camat. Terus isi dari tahap persiapan awal itu yaitu identifikasi lokasi, sosialisasi awal ke pemangku kepentingan, yang dimana identifikasi itu ada di lokasi Talang Rasau tadi ya, yang 2 itu yang warna hijau. Nah, waktunya itu kurang lebih 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan. Dan tahap yang kedua itu ada pembentukan panitia redistribusi, yang dimana SK panitia itu dari kantor pertanahan dan Bupati. Sama aja waktunya kurang lebih dari 1 bulan. Terus penanggung jawabnya BPN dan PMK. Dan yang ketiga itu ada sosialisasi kemasyarakatan dan calon penerima, yang dimana di sini dilakukan penjelasan hak dan kewajiban serta proses distribusi tanah tersebut. Terus yang keempat itu ada inventarisasi dan identifikasi tanah, yang dimana kita melakukan pemetaan bidang, pengecekan status hukum tanah yang menjadi objek tanah absente tersebut. Terus yang kelima itu pemetaan calon penerima distribusi tanah absente tersebut, yang dimana di sini kita melakukan survei terlebih dahulu, survei lapangan, verifikasi identitas, dan apa sih yang menjadi kriteria penerima redistribusi tanah absente itu. Kemudian yang keenam itu nanti kita akan melakukan penyusunan rencana teknik redistribusi, yang penjelasannya itu mengalokasikan bidang tanah dan rencana pemanfaatan kegiatan tersebut. Sama aja waktunya itu kurang lebih 1 bulan lah. Yang ketujuh ada penetapan daftar calon penerima tetap redistribusi tanah absen tersebut, yang dimana kita menentukan pleno dan validasi bersama masyarakat dan pemerintah desa. Terus ada nanti penerbitan sertifikat hak milik. Terus yang terakhir itu monitoring dan evaluasi awal dan penyusunan laporan akhir. Lanjut, peta itu ada peta pola ruangnya yang kita lihat di Gistaru PTPPN. Terus ada itu struktur ruangnya. Lanjut. Nah, di sini kita ada
memaparkan biaya itu dikategorikan menjadi 3, yaitu biaya yang disediakan pemerintah itu berupa kegiatan penyiapan dokumen, penyiapan patok dan materai, dan operasional desa Talang Risa tersebut. Terus ini ada biaya yang tidak disediakan ya. Ini biaya pembuatan akta tanah, terus perolehan atas tanah dan bangunan, BPHTB, pajak penghasilan. Terus ini ada yang dibebankan kepada masyarakat atau pemohon itu 250 per bidang SKPB 3 sesuai dengan SKPB 3 nomor 25 garis miring SKB N garis miring 2017. Itu ya, sorry. Nah, itu aja sih tahap rencana kerja yang kita paparkan tersebut. Semoga bisa dicermati dan bisa dipahami. Mohon maaf atas kegerogiannya. Sekian, itu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Emirvan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk setiap partisipan bisa menyampaikan pandangan atau menjawab pertanyaan sesuai peran masing-masing. Untuk partisipan saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili pemerintah daerah Kabupaten Mawar, mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah memprakarsai kegiatan redistribusi tanah ini. Saya yakin kegiatan ini berdampak positif kepada masyarakat di daerah Mawar. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pengalihan hak atas tanah absente kepada redistribusi tanah yang akan dibagikan ke masyarakat? Karena yang saya khawatirkan, pemilik tanah absente ini akan menuntut jika tanahnya ini diredistribusikan. Jadi untuk mencegah konflik, bagaimana kejelasan status tanah ini? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Camat Talang Rasau. Di sini saya akan menanyakan mengenai mungkin banyak dari warga masyarakat itu bertanya-tanya jika terdapat atau adanya konflik dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini sendiri, dari pihak panitia pelaksana itu bagaimana penanganan dan penyelesaian permasalahan jika adanya konflik atau permasalahan itu timbul dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Ibu Kakan Kabupaten Mawar beserta jajarannya. Terima kasih atas presentasi redistribusi tanah yang telah dipaparkan. Saya sebagai Kepala Desa Talang Rasau ingin bertanya, apa kriteria yang digunakan untuk menentukan warga desa yang berhak menerima redistribusi tanah, dan mengingatkan tanah tersebut kan memiliki berbagai konflik, bagaimana penyelesaiannya apabila terjadinya konflik di lapangan. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya Fania selaku Sekretaris Desa Talang Rasau ingin bertanya kepada
jajaran, apakah ada pelatihan atau sosialisasi yang akan difasilitasi untuk perangkat desa agar kami bisa mendampingi masyarakat dengan baik? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya sebagai perwakilan masyarakat mau bertanya bagaimana masyarakat Desa Talangrasau dapat berpartisipasi atau mengajukan klaim dalam program redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh jajaran kantor pertanahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Seluruh pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Kepala Kantor dan Bapak Kasih Pemberdayaan Masyarakat. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tidak dulu saudaraku. Pertanyaan dari Pak Camat yang di mana ditanya tadi jika ada konflik timbul saat redistribusi tanah. Nah, dari pihak penyelenggara itu harus memiliki prinsip dalam menangani konflik, yang prinsipnya itu ada 4, yaitu transparansi, yang dimana di transparansi ini kita semua proses harus terbuka dan terdokumentasi. Terus prinsip yang kedua itu keadilan, yang dimana keputusan harus mengacu pada peraturan dan bukti, bukan kekuasaan atau kedekatan. Terus prinsip yang ketiga itu ada partisipasi, yang dimana semua pihak yang terlibat harus didengar pendapatnya. Terus prinsip yang terakhir itu ada legalitas, yang dimana penjelasannya itu setiap penyelesaian dituangkan dalam dokumen resmi dan sah. Mungkin itu jawaban dari kami untuk pertanyaan Bapak Camat. Kemudian pertanyaan dari Ibu Sekretaris Desa Mbak Fania. Nah, jawaban kami itu seharusnya ada. Nah, karena dalam pelaksanaan redistribusi tanah, terutama yang melibatkan masyarakat luas dan bersentuhan langsung dengan warga desa, pemerintah melalui BPN dan pemerintahan kabupaten umumnya memfasilitasi. Kayak sosialisasi awal itu dilakukan oleh kantor pertanahan BPN. Yang kedua itu ada pelatihan teknis pendataan dan verifikasi. Lanjut ke pertanyaan Kepala Desa Bapak Haikal, apa kriteria yang digunakan untuk menentukan warga desa yang berhak menerima redistribusi tanah? Nah, kita bisa dilihat dari warga yang berKTP desa setempat, tidak memiliki atau memiliki tanah sangat sempit dan menggarap tanah secara aktif. Kriteria ini diverifikasi melalui data DTKS, rukun tetangga, dan verifikasi faktual lapangan. Kemudian pertanyaan dari Pemda Ibu Khadijah Intan Rozali.
bagaimana mekanisme pengalihan hak atas tanah itu kepada masyarakat menerima redistribusi tanah. Apakah sudah ada kejelasan hukum terkait status haknya? Di sini mekanisme pengalihan hak atas tanah absen dalam redistribusi tanah itu identifikasi dan yang pertama itu identifikasi dan penetapan status tanah absente, di mana tanah absente itu dimiliki oleh seseorang tetapi tidak dikuasai langsung karena tinggal di luar kabupaten tempat tanah berada, digolongkan sebagai objek reforma agraria. Terus ada berdasarkan UU nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, tanah absente wajib ditarik oleh negara untuk didistribusikan kepada petani negara. Kemudian pertanyaan dari perwakilan masyarakat, Bapak Nafi, yaitu jawaban dari kami itu cara masyarakat berpartisipasi atau mengajukan klaim redistribusi tanah. Yang pertama, mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau BPN, pemerintah desa, dan panitia redistribusi akan mengadakan sosialisasi terbuka terkait rencana redistribusi tanah. Yang kedua itu bisa mengajukan permohonan secara langsung. Calon penerima dapat mengajukan klaim atau permohonan secara langsung ke pemerintah desa atau panitia redistribusi yang dibentuk oleh kantor pertanahan. Sekian jawaban dari pihak kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Waktu dan kesempatan saya kembali ke moderator. Sebelum mengakhiri simulasi rapat persiapan redistribusi tanah, saya ingin menanyakan ketersediaan semua aparat pemerintah yang terlibat, apakah bersedia membantu melaksanakan redistribusi tanah di Desa Talangrasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Mawar, Provinsi Merpati? Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mensukseskan program redistribusi tanah di desa, maksudnya di daerah ini. Demikian rapat persiapan redistribusi tanah pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin dan partisipan. Akhir kata mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam rapat kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.